Mbah, sudahi semua ini, Mbah, sudahi semua ini. Saya tidak mau anak saya, menantu saya, siapapun. Saya nggak mau semua terjerat seperti ini, Mbak. Saya nggak mau. Pokoknya hentikan. Shh, menang. Wes, tenang. Kain kafan tersebut ini dilepas. Kain kafan dilepas sama Mbak Slamet, ditancapkan kembali linggisnya. Serah. Setelah ditancapkan kembali, tiba-tiba terdengar ada suara nenek dari Pak Narto. Rampungono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rian Agus Widodo di channel Rian Agus Widodo. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Itulah doa saya setiap hari. Monggo silakan absen, namanya siapa, kotanya di mana, biar saya kenal tambah dekat dengan kalian semuanya. Yuk, monggo absen, namanya siapa, biar saya kenal sama kalian semuanya. Karena setiap hari bertemu dengan banyak teman-teman yang bergabung di channel ini gitu ya. Jadi saya pengen tahu satu persatu namanya siapa, kotanya di mana gitu. Nah, buat teman-teman kemarin kan nanyain kan, ini kok Raw dan Yosuke Official ini jarang tayang gitu kan ya. Saya dan tim ini mengadakan nobar bersama gitu kan ya. Kebetulan saat ini Indonesia ya kan, khususnya untuk timnas sepak bolanya ini kan sedang berjuang gitu. Nah, mungkin tim Indonesia ini belum diberi kemenangan gitu, belum diberi kemenangan di Piala AFC kemarin usia 23 gitu kan ya. Nah, ini masih ada kesempatan gitu. Ini masih ada kesempatan untuk meraih tiket Olimpiade gitu, untuk bisa bergabung di ajang tersebut gitu, ajang akbar tersebut. Kita ini sering ngadain nobar bareng gitu, nonton bola bareng bersama keluarga dan tim. Buat teman-teman yang deket nih, yang di daerah Pemalang atau Pekalongan, monggo silahkan bisa nobar bareng di markasnya Raw. Kita berdoa bersama, mudah-mudahan nanti di tanggal 9 Indonesia ini bisa memenangkan pertandingan antara Indonesia Guinea. Ini perebutan tiket terakhir agar bisa lolos ke Olimpiade gitu. Dari kemarin itu kadang nggak enak badan juga, terus ada nobar segala macam gitu kan. Saya dan tim gitu mendukung timnas Indonesia gitu. Terima kasih buat para punggawa-punggawa timnas yang sudah berjuang mati-matian untuk negara kita Indonesia gitu ya. Oke, pastikan semuanya sudah absen, namanya siapa, kotanya di mana ya, biar kita ini deket kenalnya. Di cerita kali ini ya kan, ini bener-bener ya, saya baru menemukan cerita yang, oh ternyata ada putaran cerita yang seperti ini. Ceritanya seperti apa sih? Nah, dari kiriman cerita, ini menceritakan ada seorang bapak yang menginginkan putrinya ini menikah gitu kan ya. Nah, akan tetapi ketika putrinya ini sudah punya calon dan mau melangsungkan acara pernikahan yang sakral gitu kan ya, acara ijab kabul, nggak tahu kenapa tiba-tiba bapaknya ini mendengar sebuah bisikan. Bapaknya ini mendengar sebuah bisikan goib, dan suaranya bapaknya ini sangat mengenal. Ini dari almarhumah nenek dari sang bapak. Loh, kok ini ada suara dari nenekku? Dan suara tersebut menyerukan untuk membatalkan acara pernikahan tersebut. Sedangkan ini sedang berlangsung, acara prosesi ijab kabul ini sedang berlangsung. Ini bapaknya ini mendengar sebuah bisikan dan suara ini sangat ia kenal. Suara dari almarhumah sang nenek yang menginginkan acara tersebut, acara pernikahan itu dibatalkan. Kok bisa? Nah, konon nenek dari sang bapak ini adalah seorang dukun. Seperti apa ceritanya? Bapak dari sang putri tadi yang mau menikah ini, akankah membatalkan pernikahannya atau melangsungkan pernikahannya? Tak perlu lama-lama lagi, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Tokoh di sini, ini dari pengirim cerita, meminta untuk semua disamarkan untuk keamanan bersama, dan cerita ini juga sudah lumayan lama. Tokoh di sini kita sebut saja namanya Pak Narto. Pak Narto hidup dengan istri dan satu anak perempuannya. Istrinya kita sebut saja namanya Bu Endang, dan anak perempuannya, anak sematawayangnya, kita sebut saja namanya Nita.
Nah, bisa dikatakan Nita ini sudah dewasa. Di usia yang sudah menginjak 27 tahun, ini harusnya sudah menikah. Karena ya kan, di zaman dulu, ya kan, di zaman dulu ini perempuan-perempuan yang usianya masih belasan ini sudah pada menikah. Akan tetapi si Nita ini belum juga menikah di usia yang sekarang 27 tahun. Nah, bapaknya Nita, Pak Narto, ini adalah seorang kepala pabrik gula. Dan bapaknya Nita ini juga nggak lama lagi bakalan pensiun. Bu Endang sebagai ibu rumah tangga. Nita ini usia 27 tahun, ini dia kekeh nggak mau yang namanya menikah dengan orang yang bukan pilihan Nita. Nita ini benar-benar nggak mau, apalagi bapaknya ini berkali-kali menanyakan, kamu kapan nikahnya? Atau bapak jodohin? Atau bapak carikan? Atau bapak yang milih? Nita selalu menolak, enggak pak, enggak, tetap Fajar. Nita pengen tetap nikah sama Fajar. Nah, saya perkenalkan di sini, Nita ini punya pacar namanya Fajar. Akan tetapi, Fajar ini dari keluarga miskin. Dia hidup hanya dengan ibunya. Bapaknya Fajar sudah meninggal, Fajar hanya hidup dengan ibunya. Dia orang miskin dan pekerjaannya Fajar ini nggak nentu. Kadang ikut sawah, kadang ikut kuli, kadang nggak jelas. Pekerjaannya Fajar ini nggak jelas, nggak nentu. Belum netap. Itu yang membuat bapaknya Nita sebagai kepala pabrik ini nggak mau kalau putrinya salah pilih. Itu makanya bapaknya Nita, Pak Narto, ini nggak pernah setuju ketika Nita terus-menerus hubungan dengan si Fajar. Sering sekali ada beberapa pemuda silih berganti ngapelin Nita, akan tetapi Nita selalu menolak. Bapaknya ini sampai bingung. Nita, kamu mau sampai kapan kayak gini? Kamu mau jadi perawan tua? Nurutlah sama bapak. Bapak sebentar lagi pensiun, nak. Kamu menikah? Nggak, tetap. Nita pengen nikah sama Fajar, Pak. Nggak mau Nita sama yang lain. Nita, tolong ngertiin bapak. Fajar itu nggak bakalan bikin kamu kaya. Ngerti gak, nak? Nah, mereka ini berdebat segala macam. Bu Endang sebagai ibu hanya bisa menengahi. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nita, nurutlah nak sama pilihan bapak. Enggak, Bu. Nita nggak mau. Nita sama sekali nggak mau, Bu. Nita nggak mau nurut sama pilihannya bapak karena Nita punya pilihan sendiri, yaitu Fajar. Bapaknya terus memarahi agar Nita ini tidak berhubungan dengan Fajar karena bapaknya tahu ini si Fajar kerjaannya ini nggak nentu. Rumahnya juga rumah maaf nih, masih papan-papan juga mau roboh. Gimana untuk kedepannya Nita? Bapaknya sudah saklek seperti itu. Akan tetapi karena mereka ini saling cinta, ya kan, percintaan mereka ini ternyata memang udah dari zaman sekolah. Berjalannya waktu, jadi Fajar ini ngapelnya nunggu kode dari Nita. Nanti Nita lewat depan rumahnya Fajar, ya kan, nanti malam jemput aku ya. Ini ngapelnya pun pakai sepeda ontel. Jadi Nita tahu nih jam-jam bapaknya ini, dia ini bakalan lembur gitu kan ya, di pabrik atau apa segala macam, ada kegiatan segala macam. Nah, Nita ini ngasih kode bahwa nanti malam ngapelin aku ya, kita jalan-jalan. Nah, disinilah si Fajar akhirnya ngapelnya nunggu kode dari Nita. Di luar sepengetahuan bapaknya Nita nih, jalan-jalan kemana, menghabiskan waktu kemana. Nita bener-bener sayang sama Fajar. Nita juga baik di keluarganya Fajar. Ibunya senang sama Nita. Akan tetapi ibunya juga sering ngomong sama Nita. Nah, Fajar ini orang nggak punya. Nggak, Bu. Nita tetap sayang sama Fajar. Ibunya Fajar ini banyak cerita. Nah, nggak mungkin kamu sama Fajar, nah. Fajar ini orang kayak gini. Ibu juga nggak punya apa-apa. Nggak apa-apa, Bu. Nita tetap sayang Fajar. Nah, si Fajar sendiri ya, dia ini orang yang sering dimintain tolong nih, sering dimintain tolong sama tetangga untuk memanjat pohon kelapa. Karena Fajar ini memang dia pintar gesit, gitu kan. Nanti dikasih upah berapa. Setiap upahnya ia kumpulin, gitu. Setiap upahnya untuk kumpulin, untuk ibunya, dan kadang-kadang untuk kencan bersama Nita. Jadi di daerah tersebut ini mengenalnya Fajar panjat kelapa. Seperti itu, terkenalnya seperti itu. Nita pun menceritakan hal itu kepada Bu Endang, kepada ibunya Nita. Bu, Fajar ini mau berjuang kok, Bu, walaupun dia seorang panjat kelapa, atau mungkin dia dipanggil orang untuk disuruh-suruh ini. Fajar ini mau, Bu. Nah, ibunya Bu Endang juga nggak mau ribut. Sudahlah, nak, nurut sama bapakmu. Ibu juga bingung, nak. Kalau kalian ini terus-menerus berantem, udahlah, ibu terus membela bapak. Ibu mau Nita ini hidup dengan orang lain dan gak bahagia, bukan pilihannya Nita.
Singkat cerita nih ya kan, mungkin apesnya Nita dan Fajar, yang awalnya bapaknya ini biasanya pulangnya pagi gitu ya, ketika memang berangkat sore gitu kan ya, nanti pulangnya malam atau pagi gitu kan ya. Ini bapaknya tumben-tumbennya, nggak tahu kenapa, agak gak enak badan. Berangkat jam 5 sore ya kan, berangkat jam 5 sore, jam 8 malam ini kerasa gak enak badan, pengen cepet-cepet pulang. Apalagi dia seorang kepala, bebas gitu kan ya. Dia seorang kepala, bebas, dia ngerasa gak enak badan. Nah saat pulang, Nita ini gak di rumah. Bu, Nita di mana? Nita di mana Bu? Ibu gak usah ngumpet-ngumpetin. Iya Pak, nanti mungkin pulang Pak. Tadi dijemput sama temennya. Perempuan apa laki-laki? Sama anak perempuan kok Pak. Mungkin temen dulu sekolah atau apa Pak. Ya udah Bapak tungguin. Terus kenapa Bapak pulang? Bapak nggak enak badan Bu, bikinin Bapak jamu. Nah singkat cerita nih, gak lama kemudian Nita pulang. Dan ternyata Nita ini diantar Fajar. Bapaknya dengar suara Nita ngobrol di halaman ya kan. Mungkin Fajar juga mau pamitan atau apa, nganterin di depan rumah. Bapaknya dengar Pak Narto ini langsung beranjak ya kan, yang sedang dibuatin jamu sama istrinya. Pak Narto ini langsung beranjak membuka pintu. Jegrek, Nita! Bapak, kurang ajar kamu ya, kurang ajar kamu ya. Kamu yang namanya Fajar. Iya Pak. Jangan sekali-kali bodohin Bapak ya. Ternyata kalian ini masih ada hubungan. Fajar, kamu tahu nggak? Nita ini nggak bakalan tak jodohin sama kamu, ngerti kamu? Selama kamu ini kondisinya masih seperti itu dan nggak berjuang nyari uang, nggak memantaskan jadi seorang laki-laki yang baik, Nita nggak bakal tak jodohin sama kamu, ngerti? Pergi dari sini. Fajar diusir. Pak, sudah Pak, cukup Pak. Nita langsung diseret masuk, Fajar diusir. Bu Endang langsung menangis. Udah Pak, udah Bu, diam. Bapak nggak suka. Kalau anak kita ini suka bohongin kayak gini, kamu itu harus milih orang yang tepat. Jangan sampai kamu milih orang yang melarat. Ngerti? Bedain orang yang tepat sama orang yang melarat. Ngerti? Bu, Nita pusing Bu. Nita langsung masuk kamar. Wah, Nita bener-bener sakit, bingung, sedih. Karena pilihannya hanya Fajar. Terus-menerus seperti itu bapaknya menekankan agar Nita menghindar dari Fajar. Nah singkat cerita, berjalannya waktu, ketika ada temannya Pak Narto, ini mempunyai seorang anak atau apa, ini Pak Narto ini mau menjodohkan dengan si Nita. Berkali-kali datang, ganti-ganti orang, ya kan? Ini Nita selalu di dalam kamar. Hingga pada akhirnya Pak Narto pun ngomong sama Nita. Nita, berapa kali teman-teman Bapak, sahabat-sahabat Bapak, dia punya anak, pengen menikahi kamu, tapi kamu selalu di dalam kamar. Maksud kamu apa? Hah? Nita menjawab, Pak, sudah cukup Pak. Mas Fajar sekarang sedang merantau. Aku bakal nungguin Mas Fajar. Bapak pengen kan yang namanya Fajar ini bisa tanggung jawab untuk Nita. Jadi Bapak udah gak usah menjodoh-jodohkan Nita. Nita capek Pak. Tungguin saja Mas Fajar. Mas Fajar bakalan berhasil Pak. Mas Fajar bakalan jadi orang sukses. Ya sudah, terserah kamu. Tapi Bapak yakin Fajar gak bakalan sukses. Bapak yakin. Berjalannya waktu, ya kan, berjalannya waktu terus menerus, ya kan, terus menerus. Tiba-tiba pada suatu ketika, ini hiruk pikuk warga, ini tiba-tiba terdengar ada sebuah kabar. Kabar apa ini? Ada kelapa murah. Itu loh yang jualannya di sana, yang tempatnya sepi. Ini tiba-tiba ini banyak loh orang-orang berdatangan. Ternyata di situ ada depot kelapa. Dia menjual segala jenis kelapa. Ada es kelapa muda yang udah diolah, juga ada kelapa-kelapa mentah yang bisa kita ini beli dan untuk dimasak. Dan di situ harganya lebih murah. Kabar warga merebak. Siapa dia? Ternyata pedagang kelapa itu adalah Fajar. Boom! Lokasinya ini bisa dikatakan sebenarnya sepi, ya kan? Lokasinya sepi, akan tetapi Fajar ini malah nekat membuka di situ. Dan ternyata banyak orang yang mendatangi. Fajar jualan kelapa. Nita ya kan, ini ngomong sama Pak Narto. Pak, Bapak denger kan? Fajar sekarang sudah sukses.
Walaupun prosesnya lama, udah beberapa tahun, dia menghilang. Tapi ketika pulang kampung, dia sudah sukses sekarang, Pak. Saatnya Nita menagih Bapak. Nikahkan saya, nikahkan Nita dengan Fajar, Pak. Tolong. Fajar sukses. Apa benar kata orang? Aku belum pernah melihatnya soalnya. Dalam benaknya Pak Narto. Pak Narto hanya diam dan Pak Narto ingin membuktikan. Gitu kan, Pak Narto ingin membuktikan dan Pak Narto ini datang sendiri ke depot kelapanya Fajar. Nah, datanglah ke sana dan ternyata benar orang sedang berkerumun di situ. Membeli kelapa mentah yang untuk diolah, ada juga yang membeli es kelapa muda. Fajar dibantu beberapa orang di situ. Pak Narto bingung lah. Iya, orang berbondong-bondong. Pak Narto ini tanya sama salah satu warga yang beli. Bu, emang murah banget, Pak. Dan kelapanya bagus-bagus loh, Pak. Masa iya? Penasaran. Ditungguin sama Pak Narto. Ketika pembeli ini sudah mulai agak nggak berebut gitu kan ya, orang udah mulai pada pulang, Pak Narto akhirnya nyamperin Fajar. Saat itu Fajar ini sedang ada di belakang. Nah, depannya ini warung, terus belakangnya ini ada gudang kelapa, ya kan, yang dipagari menggunakan kayu-kayu, bambu-bambu, ya kan. Nah, belakangnya ini untuk mengupas kelapa. Fajar ada di situ. Tiba-tiba Pak Narto nyamperin si Fajar. Jar, Bapak apa kabar? Kok tumben Pak Bapak kesini? Bapak lihat kamu sungguh-sungguh sepertinya. Dan Bapak lihat kamu sekarang sudah beda sama yang dulu. Pak Narto tiba-tiba ngomong seperti itu. Nah, Fajar ngomong, iya Pak, ini kerja keras saya Pak. Saya berusaha semaksimal mungkin agar orang ini bisa melihat saya tidak seperti dulu lagi, Pak. Banyak perkembangan ya, banyak perubahan. Padahal bisa dikatakan ini tempat sepi ya, Jar. Tapi kok kamu memilih lokasi ini? Dan kok sehebat ini kamu langsung membuka usaha yang banyak orang ini langsung datang kemari? Ya inilah Pak, jerih payah saya Pak. Mohon doanya Pak. Karena saya pengen membuktikan sesuatu yang memang itulah impian saya, Pak. Yakin kamu serius dengan putri Bapak? Yakin, Pak? Saya sangat menyayangi Nita, Pak. Ya udah, nanti kalau pas ada kesempatan waktu, tidak mengganggu waktu kamu, datanglah ke tempat Bapak. Kita ngobrol di sana. Hingga pada akhirnya, ya kan, waktu yang ditentukan. Fajar pada saat itu nyari waktu yang pas, di mana bapaknya Nita juga lagi di rumah, nyari waktu libur segala macam. Fajar juga sudah ketemu Nita gitu kan ya. Akhirnya Fajar datang ke tempat Nita. Nita pun senang, ibunya pun ikut senang. Ketemu juga sama Pak Narto. Itu kan ngobrol segala macam. Ditanting nih di sini. Kamu yakin mau nikahin putri saya? Kamu di kemudian hari bagaimana? Kamu siap seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini? Nikah itu seperti ini. Apakah kamu siap? Jangan main-main kamu sama saya. Fajar ini mengiyakan. Iya Pak, insya Allah saya siap Pak. Saya sayang sama Nita Pak. Dengar Pak, Fajar itu sayang sama Nita. Diam. Bapak bilang diam. Bapak sudah nuruti, ya, nuruti kemauan kamu loh ini. Apa kata Bapak benar kan? Usaha semaksimal mungkin agar kamu di kemudian hari benar. Kehidupan bener. Ini pesan Bapak. Mas, di mana sih Mas bagian horornya? Tenang, santai. Biar kalian tahu urutan ceritanya. Nah, singkat cerita pertemuan di situ ya kan. Ini ternyata ini belum 100% Pak Narto ini puas. Jadi Pak Narto ini kayak masih ada rasa yang kayaknya ada sesuatu yang janggal nih. Aku nggak pengen buru-buru. Pak Narto tidak ingin menyakiti usaha dari si Fajar gitu kan, dengan menutup perkataan ya sudah, nanti coba Bapak pikirkan ya kan, yang namanya pernikahan itu kan harus yang namanya siap semuanya. Yang jelas mudah-mudahan usahamu lancar terus nak, kata Pak Narto. Dan ternyata ya kan, ini setelah kepulangan Fajar, Pak Narto ini masih berpikir, kok aku ngerasa nggak enak yo, kok aku ngerasa ada yang janggal. Pada saat itu, ya kan, Nita pun ngomong, Bapak kayak nggak puas Pak dengan usahanya si Fajar. Apa Bapak pengen lagi? Nyari yang lebih lagi? Enggak, bukan itu. Udah. Bapak butuh istirahat aja, Bapak capek. Nah, pada malam harinya, Pak Narto ini tertidur, ya kan? Pak Narto tertidur, tiba-tiba Pak Narto bermimpi,
ini Pak Narto dililit ular. Akan tetapi ular tersebut tanpa kepala. Ular tersebut ini nggak ada kepalanya, hanya ngelilit. Pak Narto ini bingung. Jadi kayak nyari kepalanya biar nggak gigit, tapi Pak Narto tidak menemukan kepala ular tersebut. Jadi dia meraba-raba, ya kan? Dia meraba-raba bagian tubuh ular itu. Ini kepalanya mana? Saya takut digigit gitu kan. Ini Pak Narto di situ nyari kepala nggak ketemu-ketemu. Sampai Pak Narto bangun. Istrinya Pak Narto, Bu Endang, ini pun tanya, "Bapak kenapa?" "Nggak apa-apa, Bu, udah. Biasa, Bapak mimpi saja, Bu. Bapak mimpi aja." Dan ternyata mimpi itu berkelanjutan. Pada saat Pak Narto ini istirahat siang di pabrik, Pak Narto kembali dimimpikan dililit ular. Pak Narto teriak-teriak, "Tolong, tolong, 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 tolong." Saat itu dibangunkan beberapa karyawan. Bos, kenapa bos? Pak, kenapa Pak?" Pada seperti itu. Pak Narto pun terbangun. Saya bermimpi yang sama. Ada apa ini? Tak hanya itu. Ketika Pak Narto ini setelah selesai sholat, Pak Narto ini selesai ibadah, Pak Narto ini mendengar sebuah bisikan yang Pak Narto sangat mengenalinya. Suara itu Pak Narto sangat mengenalinya. "Jangan nikahkan putrimu dengan si Fajar." Suara dari mana? Ini kok tiba-tiba ada suara, yang suara itu munculnya ini habis selesai sholat. Aku kenal nih, perasaan aku suara itu tak asing buat aku. Tapi ini suara siapa? Pak Narto bingung. Dan terus menerus seperti itu. Ketika Pak Narto dia jalan pulang di perjalanan. "Hentikan pernikahan antara putrimu dengan si Fajar." Pak Narto ini berkali-kali sampai dia ini berhenti di tengah jalan. Suara dari mana? Nah, Pak Narto ini semakin hari semakin gelisah. Diteror suara seperti itu. Ini hampir berapa minggu? Hampir 1 bulan. Pak Narto diteror suara itu terus menerus. Akan tetapi, karena Pak Narto ini yang namanya suka lembur segala macam, apalagi dia pemegang di situ, ya kan? Dia ini memang berperan penting, tanggung jawab segala macam di pabrik itu. Nah, Pak Narto ini nggak mau cerita ke istrinya atau ke anaknya biar mereka ini nggak takut, biar nggak kepikiran di rumah ketika Pak Narto meninggalkan keluarga gitu. Pak Narto nggak mau cerita, mending dipendem aja sendiri gitu. Nah, akan tetapi cara Pak Narto ini memendam sebuah cerita atau sebuah apa yang ia alami ini membuat Bu Endang ini bertanya-tanya. Karena Pak Narto ini ketika di rumah gelisah. "Pak, nggak tahu Ibu lihat Bapak, akhir-akhir ini Bapak sering gelisah. Bapak ini kenapa? Ada apa?" "Nggak apa-apa, Bu. Bapak baik-baik saja kok." "Iya, Pak. Ibu pengen tanya, sebenarnya Bapak ini memendam apa? Cerita apa? Atau mungkin Bapak ini di kerjaan ada apa?" Enggak ada apa-apa." Nah, Nita sekarang dia berani berlenggang untuk ngapel ke tempat Fajar, bantuin Fajar segala macem gitu kan ya. Berlenggang karena bagi Nita, bapaknya juga udah setuju. Jadi aku mau kapanpun ketemu Fajar ini aman-aman saja. Hingga pada akhirnya muncullah pertanyaan Nita, "Pak, Bapak mau sampai kapan nunda-nunda pernikahan Nita? Nita ini butuh kejelasan dari Bapak. Nita butuh restu dari Bapak. Ayolah, Pak. Mas Fajar juga sudah banyak tabungan. Kurang apa coba? Apa Bapak mau nyari yang lebih hebat lagi? Yang di atas Bapak gitu?" "Iya, Pak. Nita butuh bahagia, Pak. Tidak perlu kemewahan." Gini, nah. Nanti dulu ya, Bapak lagi sibuk sama kerjaan, nanti sabar ya. Bapak selalu seperti itu. Nah, Pak Narto, ya kan, ini selalu beralasan terus-menerus ketika Nita ini nanya, ya kan, beralasan terus-menerus hingga pada akhirnya yang mungkin Pak Narto udah nggak bisa menjawab lagi. Ini jawaban terakhir Pak Narto, ya kan? Pak Narto bilang sama Nita, "Ini Nita, Fajar, duduk sini, duduk. Mereka ini lagi pas bareng gitu kan ya. Disuruh duduk di ruang tamu. Pak Narto bilang, "Kalian tahu nggak? Kita ini butuh yang namanya menghitung hari, gitu kan? Biar kalian ini selamat terus menerus dari keturunan segala macam." Nah, Bapak diam. Bapak ini bukan berarti tidak setuju dengan pernikahan kalian, akan tetapi Bapak mencarikan hari yang pas. Nita pun ngomong, "Pak, tapi kapan? Bapak menginginkan kalau Nita ini jadi perawan tua kayak gitu?" "Iya." Sabar.
Bapak akan mencarikan hari yang tepat. Ya udah, pokoknya Nita dan Mas Fajar udah nggak mau lama lagi. Sabar ya Jar. Iya Pak, kalau Fajar nurut-nurut aja Pak. Yang jelas Fajar udah siap Pak. Aneh kan, dari dulu dipaksa untuk menikah, ya kan? Katanya Fajar ini belum sukses atau belum pas gitu kan. Ketika Fajar sudah berjuang, terus Fajar ini juga sudah dia ini sudah tanggung jawab gitu kan ya. Dia udah tanggung jawab, dia udah siap dari segalanya gitu. Ini bapaknya nih, Pak Narto tiba-tiba seperti tidak yakin sendirinya. Ini dikarenakan sering sekali dia bermimpi dililit ular tanpa kepala, ya kan? Ini kayak ular buntung gitu, ular buntung. Buntung anehnya, ini di bagian kepala. Dan yang kedua, ini sering mendengar. Pak Narto sampai mikir, ini suara siapa ya? Ini suara siapa? Nenek siapa ini? Suaranya nenek-nenek. Pak Narto mencoba mengingat-ingat. Itu yang membuat Pak Narto bisa jadi yang kayak ragu untuk menikahkan putrinya. Itulah. Nah, singkat cerita, pada akhirnya ini Pak Narto bilang, ya udah iya, hari ini nanti kita adakan pernikahanmu dengan si Fajar. Boom! Wanita senang memeluk bapaknya. Iya, nak, iya. Akan tetapi masih ada tanda tanya terus menerus. Dan bahkan ini teror, ini menghantui Pak Narto lebih parah. Parahnya kenapa? Ini Pak Narto, ini mulai melihat. Jadi di sudut-sudut ruangan tiba-tiba ini muncul ya kan, ular ini tanpa kepala. Rumah seperti ini, ada apa ini? Dan disertai suara-suara terus menerus. Kayak misalnya Pak Narto ini pulang malam, ya kan, sudah disediakan makan, istrinya udah tidur, Pak Narto ini mau makan, tiba-tiba muncul ular di meja makan Pak Narto. Boom! Dan itu tanpa kepala. Disertai suara batalkan pernikahan. Terus menerus. Nah, akan tetapi karena sudah menentukan hari, ya kan, hari, tanggal, segala macam, ketemu dengan orang yang mungkin tahu ngitung-ngitung hari seperti itu, Pak Narto gitu kan ya. Ini akhirnya diadakan pernikahan. Gitu. Pak Narto mengundang saudara-saudara, begitu juga dari sahabat-sahabatnya Pak Narto. Gitu, dari orang-orang pabrik gitu kan ya. Nah, dari keluarganya Fajar ini hanya ibunya yang datang karena ini sudah jauh dari saudara-saudara si Fajar. Nah, pagi-pagi saat akan dilangsungkannya ijab kabul, ya kan? Ini semua sudah hadir semua, termasuk penghulu. Anehnya Pak Narto nggak mau keluar dari kamar. Bu, Bapak di mana? Iya, sebentar Ibu tengok dulu. Nah, ternyata Pak Narto ini masih mondar-mandir di dalam kamar. Masih mondar-mandir, bingung, mondar-mandir, bingung. Sedangkan, ya kan, ini penghulu, ya pengantin segala macam ini sudah ada di situ kan. Ini tinggal melaksanakan prosesi ijab kabul. Akan tetapi malah Pak Narto ini mondar-mandir di dalam kamar. Diketuklah kamar tersebut karena dikunci dari dalam. Dek. Pak, ini Ibu, Pak. Dibukain sama Pak Narto. Pak, Bapak ini gimana sih, Pak? Ini kan orang-orang udah nunggu, penghulu udah datang. Kenapa Bapak ini nggak keluar? Sebentar, Bu. Bapak kayak ngerasa nggak enak, Bu. Bapak bener-bener nggak ngerti perasaan Bapak ini kacau, Bu. Bapak ini kenapa sih, Pak? Sudahlah, Pak. Ayo, Pak. Tak lama kemudian, ya kan, disusulah oleh si Nita. Nita masuk ke kamar juga, kamar bapaknya. Pak, Bapak ini gimana sih, Pak? Nita malu, Pak. Orang-orang udah pada nunggu. Penghulu juga udah datang. Bapak ini gimana sih, Pak? Ayolah, Pak, ayo. Jangan bikin malu keluarga kita, Pak. Ayo, Pak. Pak. Iya, nak. Iya, udah sebentar. Kalian ke sana dulu ya. Kalian ke depan dulu. Bapak mau ke kamar mandi sebentar ya. Bapak mau ke kamar mandi sebentar. Sebentar saja ya. Sebentar. Ya pokoknya Bapak cepet, Pak. Jangan bikin malu, Pak. Akhirnya Bu Endang dan Nita kembali ke tempat, ya kan? Kembali ke tempat di mana prosesi ijab kabul ini mau dilangsungkan. Nah, Pak Narto ini dia ke kamar mandi. Dia masuk ke kamar mandi. Ini nggak tahu kenapa, ya kan? Dia ini hanya diam, memandang bak mandi. Memandang bak mandi yang lagi dipandang. Tiba-tiba, boom. Ini pagi ya. Ini muncul kayak muka yang Pak Narto kenal. Loh, kok ada muka yang aku kenal. Dan ini muka yang memang tidak asing bagiku. Ini siapa? Semakin jelas di air. Loh, ini aku kenal. Dan tak lama kemudian ini muncul suara. Ini ada perempuan tua muncul suara. Hentikan pernikahan itu.
Hentikan ijab kabul itu. Pak Narto bingung. Ternyata orang-orang yang di situ, kalau di tempat saya ini rewang, yang masak, yang apa segala macam, ini sampai mendengar. Loh, Pak Narto kenapa, Pak Narto kenapa, Pak Narto? Iya, saya nggak apa-apa. Anehnya muncul suara itu. Mbah, nenek. Pak Narto baru nge kalau itu suara dari neneknya Pak Narto. Ya ampun, itu suara dari nenekku. Aku mengenal suara itu. Dan saat itu juga muka yang ada di dalam air ini mulai menghilang. Hilang tiba-tiba. Nah, kemana? Nah, akhirnya Pak Narto keluar menuju ke tempat akad nikah, gitu kan ya. Menuju ke tempat akad nikah. Anehnya, orang-orang melihat Pak Narto ini mukanya pucat. Melihat Pak Narto ini pucat. Loh, Pak Narto kok pucat? Iya ya, Pak Narto pucat. Kenapa ya? Pada ngomong seperti itu. Pak Narto juga berkali-kali minta maaf. Yang pertama kepada Pak Penghulu yang udah datang, juga orang-orang yang terdekat di situ, tamu-tamu segala macam, tamu-tamu undangan yang menyaksikan. Maaf ya Pak, maaf, tadi saya habis dari kamar mandi Pak. Tapi mereka ini pada bergunjing sendiri. Pak Narto kenapa ya? Saat Fajar ini mulai membaca akad, ya kan, salaman dengan penghulu segala macam gitu kan ya. Nah, saat itu juga tiba-tiba Pak Narto ini teriak-teriak, wah, cukup, wah. Semua ini jadi tertuju pandangannya ini ke Pak Narto. Ada apa ini? Anaknya ini mau melangsungkan pernikahan, Pak Narto malah justru teriak dan bilang hentikan, cukup panas. Bingung kan? Semua bingung. Penghulu di situ juga akhirnya menghentikan. Ada apa ini, Pak? Bapak kenapa, Pak? Langsung dikasih minum lah. Ada yang menenangkan Pak Narto. Bu Endang juga tanya, Bapak kenapa, Pak? Nggak tahu kenapa. Ya ampun, Bapak ini gimana sih, Pak? Wanita juga marah-marah. Ya ampun, saya ini kenapa? Nah, ditenangkan sebentar. Setelah ditenangkan, barulah ijab kabul dilanjutkan. Ya kan, sampai selesai. Akan tetapi Pak Narto ini lemes. Bukannya senang melihat anaknya menikah, ini Pak Narto lemes. Banyak orang yang memberikan selamat, akan tetapi Pak Narto ini justru malah lemes. Gak tahu pemikirannya kemana. Banyak yang mempertanyakan, Bapak tadi kenapa? Pak Narto gak ngerti harus jawab apa. Yang jelas Pak Narto yang dirasakan Pak Narto, telinga ini telinga ini seperti dimasuki ribuan semut. Kayak ribuan semut ini masuk dan menyerang dan menggigit seluruh isi dalam telinga. Pak Narto ngerasa yang bener-bener panas sampai teriak seperti itu. Nah, singkat cerita ya kan, acara ini ada resepsi segala macem, banyak orang yang datang. Pak Narto ini hanya bengong, nggak tahu kenapa. Orang-orang ini nggak pada ngerti apa yang dirasakan Pak Narto. Jadi kayak orang linglung. Iya, terima kasih Pak Narto, selamat ya putrinya. Iya. Singkat cerita, setelah selesai pernikahan, Pak Narto ini bilang sama Fajar, Nita, Bapak mau ngomong. Akhirnya mereka kembali duduk. Iya Pak, ada apa Pak? Bapak pengen kamu tinggal di sini. Terus Pak, nanti ibu saya bagaimana? Ada orang lain nggak yang bisa nemenin ibu kamu atau apa? Ya ada sih Pak, tetangga. Tapi ya itu jarang-jarang Pak. Nggak apa-apa. Nanti Bapak bantuin untuk biaya ibu. Ya nggak apa-apa Pak. Kalau Bapak menginginkan Fajar tinggal di sini, nanti Fajar coba ngomong sama tetangga Fajar biar nemenin ibu Fajar Pak. Apa Fajar harus tinggal di sini? Fajar nurut Pak. Iya. Bagaimana Nita? Bapak pengen kalian tinggal di sini. Ya terserah Bapak. Nita juga udah terima kasih kok. Bapak merestui pernikahan kita. Akhirnya mereka berdua tinggal di situ. Nah setiap siang ini kan Fajar kan jaga di depot kelapa gitu kan ya. Nanti ibunya Fajar juga ikut membantu di situ. Nah Bu Endang ini juga ikut serta membantu di situ, kayak membikinkan kayak kalau di tempat kita ini kayak kinco namanya, kayak apa sih Mas, adonan gula merah, gula aren ya Mas Lutfi ya, kayak gula aren gitu kan untuk nambah perasa memanis gitu, es kelapa muda segala macam.
Bu Endang pun turut serta membantu itu, gitu. Jadi Bu Endang senang melihat, ya kan, ibunya Fajar ikut membantu, Bu Endang pun ikut serta membantu di situ. Nggak tahu kenapa, ya kan, ini Pak Narto masih gelisah terus menerus, kok aku gelisah ya. Nah, dikagetkan lagi, setiap pulang Pak Narto ini kaget ketika melihat Nita dan Fajar ini membawa uang banyak sekali. Boom. Pak Narto kaget, lah uang kalian kok banyak terus? Kok bisa kayak gini? Lah Nita ngomong kan, Pak, Bapak ini gimana sih? Nita bawa uang sedikit, salah. Mas Fajar belum mapan, salah. Ketika Mas Fajar ini sudah seperti ini, bisa menghasilkan uang, Bapak bilang salah dan Bapak ini terlihat heran. Iya nak, sudahlah. Akan tetapi terus menerus Pak Narto ini bingung dengan kemajuan pesatnya si Fajar. Rumahnya juga dibangun, ya kan, rumah ibunya yang ditinggal ibunya. Di rumahnya Pak Narto juga dibangun ketika ada yang rusak atau apa, renovasi. Yang Pak Narto bingung, depotnya gitu-gitu aja, nggak dibikin perubahan atau mungkin dibuat dinding atau apa atau segala macam, enggak. Pak Narto bingung, ini ada apa sih? Kayak aku janggal, aku ngerasa janggal. Hasil yang terus melimpah, yang tidak masuk akal bagi Pak Narto, hingga pada akhirnya Pak Narto ini memberanikan diri untuk menanyai Fajar. Jadi tengah malam, kebetulan Fajar ini belum tidur, Pak Narto ini baru pulang kerja gitu kan ya. Pak Narto ini ngajak ngobrol Fajar. Jar, Bapak mau nanya. Iya Pak. Daripada Bapak gelisah, Bapak pengen tanya. Ini sudah lama sebenarnya Bapak menyimpan pertanyaan ini, akan tetapi terus-menerus menghantui Bapak. Apa usaha kamu itu dari usaha yang benar, nak? Maksud Bapak gimana ya, Pak? Jadi gini, nak. Dengan usaha kamu yang hanya depot kelapa dan tidak begitu besar, kenapa setiap kamu pulang, ini uangnya ini selalu melimpah, nak? Ya ini kan kerja keras Fajar, Pak. Gini, maksud Bapak, adakah kamu ini lelakon pesugihan atau apa kayak gitu? Pak, gak mungkin Pak Fajar seperti itu. Nah, Fajar lagi ngobrol seperti itu, ternyata Nita mendengar. Dan ngobrol di teras ini terdengar. Nita terdengar langsung membentak bapaknya. Bapak ini gimana sih Pak? Nuduh-nuduh kita ini pesugihan. Bapak ini gimana sih? Nita amatin udah berapa bulan ini, Bapak ini kayak gak suka hubungan Nita dengan Mas Fajar. Kurang puas, terus sudahlah Pak, kalau gitu caranya mending Nita ini mau tinggal di tempatnya Mas Fajar. Nggak gitu, nak, dengerin Bapak dulu, nggak. Wah, Nita mulai berani membentak. Dan pada akhirnya keesokan hari gitu kan ya, ini Nita dan Fajar ini pindah. Ibu Endang pun ikut nangis, begitu juga Pak Narto. Nak, tolong nak, enggak. Nita mau pindahlah mereka. Beberapa barang diangkut ke rumahnya si Fajar. Bu Endang nangis, sabar bu. Ini semua gara-gara Bapak. Kenapa Bapak ngomong seperti itu? Iya Bu, Bapak soalnya penasaran saja Bu. Ya sudahlah Pak, ini jalan mereka dan mereka kan sudah bahagia Pak. Sudah. Bukannya mendoakan tapi malah menuduh-nuduh. Ini Bapak ini gimana? Iya Bu, maafin Bapak. Nita pun pindah akhirnya di tempat Fajar setelah berapa bulan menikah. Karena menurut Pak Narto ini, saya nggak bisa kalau tinggal diam dan tidak mempertanyakan hal itu. Karena aneh saja. Punya uang banyak, melimpah terus-menerus. Berjalannya waktu, ya kan, pada suatu ketika, pabriknya Pak Narto, setiap ulang tahun pasti ada upacara adat, gitu, adat di daerah itu, gitu kan ya, kayak mengundang beberapa orang-orang tua yang zaman dulu dengan menggunakan pakaian-pakaian khas Jawa. Kayak selamatan-selamatan untuk pabrik-pabrik, apalagi itu pabrik kuno. Peninggalan zaman Belanda, gitu kan. Diacarakan upacara adat seperti itu. Di tempat saya dekat-dekat sini ada juga namanya pabrik Seragi. Itu setiap ulang tahun, ini selalu kayak ada penggilingan. Di situ kayak ada 2 pengantin, ya. Yang dulunya konon, ini harusnya ini manusia yang digiling. Nah, diganti sekarang ini oleh tepung yang diarak keliling kota, setelah itu baru digiling.
Jadi kalau zaman dahulu kala ini menggunakan orang yang harus digiling gitu, saya juga belum lahir, itu zaman-zaman dulu gitu kan ya. Nah, kalau sekarang tetap diadakan, akan tetapi upacara tersebut ini gantikan oleh sebuah patung atau boneka yang dibuat dari tepung gitu. Nah, inilah yang terjadi juga di pabrik di mana Pak Narto bekerja gitu. Ada semacam kebudayaan seperti itu. Nah, ada upacara. Nah, upacara yang di tempatnya Pak Narto ini dipimpin oleh seorang kakek gitu. Orang yang dituakan, orang yang disepuhkan, dan orang itu orang yang ngerti akan hal-hal seperti itu, akan hal-hal magic lah atau apa segala macam. Orang pintar bisa dikatakan seperti itu. Kita sebut saja namanya Mbah Slamet. Nah, sepanjang helatan upacara itu ya kan berjalan gitu kan, upacara kebudayaan itu berjalan, Mbah Slamet itu melihat Pak Narto ini bener-bener kayak orang linglung, kayak orang kebingungan, tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Nah, setelah upacara selesai, Mbah Slamet ini belum pulang. Mbah Slamet ini akhirnya menepuk pundaknya Pak Narto. Nak Narto, iya Mbah, Nak Narto ini gimana? Harusnya kita berdoa bersama. Dari tadi saya lihat Nak Narto ini kayak kepikiran. Ada sesuatu hal yang memang gak tahu kenapa mengganjal. Ada apa Nak Narto? Oh iya Mbah, saya juga gak ngerti Mbah, apa yang sebenarnya terjadi pada saya. Yang ada, saya ini jadi kayak orang linglung Mbah. Mbah Slamet diajak ke ruangannya Pak Narto, melanjutkan obrolan. Pak Narto pun cerita. Jadi saya nggak ngerti Mbah, saya ini nggak tahu kenapa sebelum anak saya menikah, putri saya menikah, saya selalu dihantui Mbah. Ada ular tanpa kepala. Dan saya mendengar suara terus-menerus orang memberhentikan, ya, menyeru saya agar saya ini memberhentikan pernikahan anak saya. Dan saya baru ngeh, suara itu justru malah dari nenek ya. Tiba-tiba ini justru Mbah Slamet yang nggak tahu apa-apa tiba-tiba menjawab, dari nenek ya. Loh, kok Mbah Slamet tahu? Dari nenek sampean kan Nak? Iya, dari nenek kamu itu suaranya. Iya Mbah, itu dari nenek saya, kenapa Mbah Slamet tahu? Dan saya belum menjelaskan. Nenek kamu. Ya, ini saya juga belum pernah ketemu. Yang jelas, yang saya rasakan nenek kamu itu dulu bukan orang sembarangan. Dia juga ingin melindungi. Nah, neneknya Nak Narto ini tidak menginginkan kalau keturunannya ini menjalani sesuatu yang salah. Makanya mungkin suara dari neneknya Nak Narto ini menyeru agar Nak Narto membatalkan pernikahan putrinya Pak Narto. Iya Mbah. Terus bagaimana Mbak? Dan saya ini terus-menerus dihantui. Apalagi sekarang ini sudah tidak wajar sekali. Usaha menantu saya ini hanya depot kelapa. Usaha menantu saya ini gak masuk akal. Di tempat yang sepi tapi hasilnya melimpah. Saya nggak bisa mikir ini kok bisa terjadi. Yo wes, gini aja. Nanti Jumat Kliwon ke rumahku aja. Ya, sampean ke rumah saya. Nanti coba tak bantu sebenarnya ada apa. Iya Mbah Slamet, apapun yang terjadi, saya pengen ngerti sebenarnya apa kegelisahan saya ini Mbah. Ya udah, akan tetapi kalau bisa, daripada sampean ini sudah menuduh atau apa segala macam, nanti akhirnya timbul yang tidak diinginkan, ya, kejadian yang tidak diinginkan, melukai hati seseorang. Alangkah baiknya ini cukup sampean saja dulu. Yang tahu cukup sampean ke tempat saya. Nah akhirnya, singkat cerita, pas pada waktu malam Jumat Kliwon, Pak Narto ini datang ke tempatnya Mbah Slamet. Ternyata Mbah Slamet sudah menyiapkan sebuah ritual. Mbah Slamet sudah menyiapkan ritual segala macam. Mbah Slamet pun akhirnya ngomong sama Pak Narto. Nak Narto, coba Nak Narto bersikap yang lembut dulu. Jangan yang keras, ya. Irama cara bicaranya juga yang lembut. Coba utarakan ke Fajar, menantunya sampean. Begitu juga dengan Nita. Nawarin apa Mbak? Coba disuruh pindah di tempat yang layak. Karena menurut saya tempat itu saya merasakan hawa yang tidak baik. Nah, coba pindah dari tempat itu
Nanti antara mau dan tidak, coba utarakan ke saya, ngomong ke saya hasilnya bagaimana. Boom. Tapi Mbak, udah, itu aja dulu. Nah, sepulang dari tempatnya Mbak Slamet, Pak Narto kan kepikiran. Lah, kok aneh ya? Masa iya saya datang ke sana, nyuruh pindah mereka? Nah, nanti bagaimana? Akan tetapi, ya kan? Karena Pak Narto di sini yakin mereka juga banyak uang kok. Mereka mungkin akan mudah ketika pindah ke tempat yang layak, tidak tempat yang di situ. Hingga pada akhirnya, ya kan, ketika ya kan mereka mungkin libur atau mungkin mereka kangen sama Bu Endang, kangen sama Pak Narto atau apa segala macam, ketika mereka ini datang ke rumah, kebetulan Pak Narto juga di rumah, Pak Narto ada kesempatan untuk ngomong sama si Fajar dan Nita. Fajar, Nita, Bapak mau ngomong. Jadi gini, nak. Bapak ini kan ada tabungan dan sebentar lagi Bapak pensiun. Nah, gimana kalau Bapak ini ya hitung-hitung ngasih kalian, hitung-hitung Bapak nabung juga, ya, karena Bapak dan Ibumu sudah tua, ya. Ini gimana kalau kamu pindah tempat yang lebih layak, ruko atau apa yang lebih besar, nanti Bapak ini juga ikut ngasih uang, nak, untuk perpindahan kalian dari tempat itu ke tempat yang lain. Nah, di sini tiba-tiba Nita ngomong, Bapak ini gimana sih? Orang ini udah rame, disuruh pindah. Nanti kalau orang-orang nyari terus kita ini jadi sepi gimana? Bu, ini gimana sih Bu Bapak? Malah nyuruh kita pindah segala macam. Udah nak. Udahlah Pak. Nurut aja Pak, orang kita ini udah sepuh-sepuh semua Pak. Biarkan Pak. Anak-anak kita bagaimana? Bu, enggak, maksud Bapak gini loh. Bapak juga ingin ikut nabung. Bahasanya seperti itu. Ikut invest lah ibarat kata itu. Dengan Pak Narto ini pengen anaknya ini pindah tempat itu gitu kan, tempat ke yang lebih layak lagi. Akan tetapi ternyata Nita dan Fajar bersikukuh tetap di tempat itu, nggak mau pindah-pindah. Hingga pada akhirnya Pak Narto kembali menemui Mbak Slamet. Wah, udah ketebak nih, mereka pasti tidak mau pindah. Udah jelas ini ada apa-apa. Ya udah, nanti ya malam Jumat Kliwon yang akan datang sama saya ke sana. Tapi malam, kalau bisa malam. Iya Mbah. Nah, singkat cerita, tibalah malam Jumat Kliwon yang ditentukan. Akan tetapi di sini Pak Narto memang di situ dinas malam gitu. Dia kepala tapi dia tetap yang namanya dia harus datang malam, datang apa. Dia berusaha disiplin menunjukkan ke anak buahnya. Pas jam 12 malam, Pak Narto datang ke tempatnya Mbah Slamet. Ternyata ketika Pak Narto datang ke situ, Mbah Slamet udah nunggu dengan membawa keris kecilnya, diselipkan di dalam baju. Datanglah ke tempat di mana Fajar dan Nita ini jualan kelapa di depotnya. Nah, mereka ini naik motor boncengan. Ini kurang lebih 30 meter. Mbah Slamet bilang, matikan motormu. Taruh di sini dulu motormu. Pak Narto bilang, Mbah, tapi kan kita masih jauh, Mbah. Masih 30 meter lagi. Udah, motormu taruh sini aja. Perasaanku ada yang gak beres. Jalan, kita jalan kaki. Nah, mereka pelan-pelan jalan kaki. Saat mereka jalan kaki, memang di situ ini nggak ada penerangan. Makanya di sini Pak Narto bingung kenapa kok milih tempat di situ, sedangkan di situ kalau malam nggak ada penerangan dan kalau siang ini orang lalu lalang pun jarang. Tapi kok aneh, di situ selalu rame, orang banyak beli kelapa di situ, gitu kan? Nah, disinilah semua terbongkar. Setelah mendekat, mereka dikagetkan. Ini ternyata ada motor, tapi mereka nggak ngerti ini itu siapa. Ada dua orang, laki-laki dan perempuan. Ini naik motor dan pergi keluar dari lapak tersebut. Mbah, itu siapa ya Mbah? Walah, ini Nita sama Fajar jam segini baru pulang. Kok aneh ya Mbah? Udah tenang. Ini ada yang nggak beres. Nah, akhirnya mereka mendekat. Ya kan, mereka mendekat dan mereka tidak langsung menuju ke tempat kelapa, melainkan di belakang tempat naruh-naruh kelapa. Jadi ada tempat yang untuk ngupas kelapa. Disitulah Mbah Slamet bilang, iki gone, iki panggonane. Mereka baru saja ritual. Bum. Maksudnya apa Mbah? Nyalakan korek apinya, baru kamu bisa lihat. Nah, dinyalakan korek api pelan-pelan kan? Dinyalakan korek api, barulah ada cahaya. Di situ Mbah Slamet langsung menunjuk. Ini terlihat linggis, ya kan? Tahu linggis? Yang dimana untuk alat ngupas kelapa. Kalau di tempat saya namanya selumbat ya Mas Lutfi ya. Selumbat, linggis gitu kan ya. Nah, linggis ini nancep. Nggak tahu kenapa linggis ini memang
ditaruhnya di bagian belakang. Jadi rata-rata pembeli ini jarang untuk menuju ke tempat itu. Jadi paling di depan beli terus dilayani gitu kan. Nah, Pak Narto sendiri pernah melihat ketika Fajar ini mengupas kelapa dengan linggis tersebut. Nah, Pak Narto ini tanya ke Mbah Slamet, "Mbah, apa maksud dari linggis ini?" Nah, dipegang linggis tersebut. Ternyata saat dipegang, ini langsung dilepas kembali sama Mbah Slamet dan ditunjukkan telapak tangan Mbah Slamet ke Pak Narto. Nah, coba nyalakan koreknya. Dinyalain, terlihat tangannya Mbah Slamet ini berlumuran darah. Hah? Berarti linggis ini berlumuran darah. Coba kamu lihat lagi detail. Bener, linggis tersebut ini berlumur darah. Gak tahu ini darah apa. Pak Narto berkali-kali tanya, akan tetapi ini tidak digubris oleh Mbah Slamet. Mbah Slamet justru terus-menerus membaca sebuah mantra atau apa segala macam nih. Dan setelah itu Mbah Narto bilang, "Matikan korek apimu." "Mbah, ini apa Mbah, darah apa?" "Shh, matikan korek apimu." Mbah Slamet ini langsung memegang linggis itu kembali dan mencabutnya dengan penuh kekuatan. Mbah Slamet ini mencabut linggis tersebut. Dan ketika dicabut, ternyata linggis tersebut ini di paling bawahnya ini terlilit kain kafan. "Mbah, apa itu Mbah? Ada kain apa itu Mbah?" Jadi bagian linggis yang paling ujungnya yang nancap ke tanah, ini sebelum ke tanah ini dililit kain kafan, baru ditancepin ke tanah. Kain kafan, ternyata potongan kain kafan. "Mbah, ini apa Mbah?" Nah, barulah nyalakan koreknya. Setelah dinyalakan kembali, barulah Pak Narto kaget melihat kain kafan itu berlumur darah. "Iki pesugihan. Iki ono sing nglakokne pesugihan, Nak." Pak Narto kaget. "Mbah, sudahi semua ini, Mbah, sudahi semua ini. Saya tidak mau anak saya, menantu saya, siapapun, saya nggak mau semua terjerat seperti ini, Mbah. Saya nggak mau. Pokoknya hentikan." "Shh, menang. Wes, tenang. Kain kafan tersebut ini dilepas. Kain kafan dilepas sama Mbah Slamet, ditancapkan kembali linggisnya. Setelah ditancapkan kembali, tiba-tiba terdengar ada suara nenek dari Pak Narto. "Rampungono, selesaikanlah." Tiba-tiba ada suara itu. "Mbah, tadi aku dengar suara." "Yo, mbahmu, nenekmu juga ada di sini. Sudah, ini sudah saya tancapkan kembali. Yo, ini kain kafan biar saya yang menyimpan dan saya yang membuang. Ayo pulang." Wah, mereka ini pulang akhirnya. Sepanjang perjalanan, Pak Narto seperti tidak terima kalau ternyata anak-anaknya ini lelakon pesugihan. Lah, menantu saya ternyata seperti ini, hanya untuk membuktikan ke saya seperti ini. Sudah. Yang penting ini sudah saya selesaikan. Biar kembali ke jalan yang benar. Nah, setelah mengantar Mbah Slamet, ya kan, di situ juga Pak Narto ngomong, "Mbah, gimana caranya? Ya kan, pokoknya keluarga saya ini biar baik-baik saja." Nah, pada akhirnya Pak Narto kembali lagi ke pabrik, ya kan, dengan pikiran yang kacau. Kok seperti ini. Akan tetapi Mbah Slamet ngomong, "Rahasiakan dulu." Nah, subuh-subuh, ya kan, Pak Narto pulang, ya kan, saat itu Pak Narto bingung. Kok di rumah Pak Narto ada beberapa orang? Warga-warganya Pak Narto, ada apa ini? Pak Narto langsung turun dari motor. Pak Narto tanya, "Pak, ada apa ya Pak?" "Pak Narto, untung sampean pulang Pak. Kami ini bingung mau ke tempat Bapak. Kejauhan Pak, kami juga bingung. Soalnya, ini ada apa? Di tempat saya ada apa?" "Pak, istri sampean ini di rumah sakit Pak." "Ada apa? Kenapa istri saya?" "Istri sampean, kita ini bingung. Ada beberapa warga yang sedang ronda, tiba-tiba mendengar teriakan Pak. Teriakan panas-panas minta tolong Pak. Istri sampean teriak-teriak seperti itu. Ketika kita mendekat ke sini Pak, ternyata istri sampean sudah tergeletak di depan pintu Pak. Di depan pintu dia ini berusaha mau keluar Pak. Kita dobrak, kita kaget Pak. Istri sampean sudah terkapar Pak. Dia ini mau keluar, berusaha mau keluar Pak. Boom. Istriku kenapa? Berlumuran darah Pak." Pak Narto bingung. Nah, singkat cerita Pak Narto langsung ke rumah sakit. Nah, ternyata di situ sudah ada Nita, begitu juga dengan Fajar. Dan istrinya Pak Narto ini sudah tidak bisa bicara.
Pak, Ibu kenapa, Pak? Ibu kok bisa seperti ini, Pak? Nita ini dikabarin warga, Nita langsung buru-buru ke sini, Pak. Bapak juga nggak ngerti. Nah, ada apa ini? Bingung lah. Ada apa ini? Singkat cerita ya kan, kondisi Bu Endang di rumah sakit ini sudah 1 minggu. Dokter juga bingung akan penyakit apa yang diderita Bu Endang. Nah, pada akhirnya Pak Narto ini pergi ke tempatnya Mbak Slamet. Mbak Slamet bilang, gak usah dibawa ke rumah sakit, nanti aku ke rumahmu. Dibawa pulang aja. Dibawa pulang aja. Hingga pada akhirnya Pak Narto memaksa dari pihak rumah sakit, walaupun rumah sakit ini menahan karena memang mereka juga kebingungan akan penyakitnya gitu kan ya. Terpaksa Pak Narto ini membawa pulang Bu Endang. Akhirnya Mbak Slamet pun didatangkan. Nita dan Fajar juga di situ. Karena Mbak Slamet ini meminta 2 orang itu agar di situ. Anakmu dan menantumu harus di situ. Nah, akhirnya mereka ini datang nungguin. Bu Endang ini sudah tidak bisa berkata apapun. Saat itu Mbak Slamet meminta air. Mbak Slamet di situ membaca sesuatu seperti membaca ritual mantra gitu kan, kayak bahasa-bahasa yang dikeluarkan ini bahasa-bahasa Jawa, tapi Jawa kuno. Nah, ada beberapa warga juga yang di situ. Semua memohon, ya kan, semua berdoa, semua meminta, semua berdoa ini agar Bu Endang ini selamat. Mbak Slamet ini terus-menerus melawan sesuatu hal yang memang ini terasa berat. Setelah itu ya kan, kurang lebih beberapa jam kemudian, Mbak Slamet ini sampai dia ini batuk-batuk dan mengeluarkan darah. Mbak, kenapa, Mbak, kenapa? Gak apa-apa. Dan tak lama kemudian, Bu Endang pun akhirnya ini bisa bicara. Ya ampun, ya ampun, ya Allah, terus menyebut. Karena Pak ini udah lama nggak bisa ngomong, udah hampir 1 minggu dia kayak mau mengucapkan apapun dia nggak bisa. Ampun mas, tiba-tiba langsung memohon maaf kepada Pak Narto. Ada apa ini? Kok tiba-tiba Bu Endang ini memohon maaf kepada Pak Narto? Bum. Saat itu Mbak Slamet juga bilang, ceritakan agar selamat kabeh. Ceritakan agar selamat semuanya. Mbak Slamet ini bener-bener kayak orang yang habis lari, yang jauh sekali ngos-ngosan. Apalagi dia sudah sepuh, udah tua. Hingga pada akhirnya Bu Endang pun cerita. Nah, ini ada apa hubungannya kok Bu Endang? Ada apa ini? Nah, disinilah kita perjelas ini kenapa bisa Bu Endang sakit. Ada apa semua ini? Kok hubungannya ke Bu Endang malah bukan ke Fajar dan Nita? Padahal Mbak Slamet menyuruh agar Fajar dan Nita ini didatangkan. Ini kenapa, ada apa? Kita flashback, kita tarik mundur ceritanya. Kenapa ada kejadian ini? Saat Nita disuruh nikah terus-menerus oleh bapaknya, ya kan, dijodohkan sama laki-laki A, B, C, D, E, F gitu kan ya. Nita kan selalu menolak. Yang ada di pikiran Nita hanyalah Fajar, dan Fajar. Ya kan? Nita terus menolak, pokoknya aku mau nikah hanya sama Mas Fajar. Akan tetapi kondisi Fajar ini lagi gak kerja. Bisa dikatakan Fajar ini orang gak mampu. Nah, Pak Narto pada saat itu kan gak mau, bener-bener gak mau. Nah, Fajar ini sudah mencoba kerja segala macem, akan tetapi tidak membuahkan hasil. Nah, Nita ini selalu curhat ke ibunya. Ini bapak gimana sih Bu, sedangkan Nita ini sayang sama Mas Fajar. Ini gimana sih Bu, ini Nita harus gimana? Ibunya juga bingung. Ini caranya gimana untuk meyakinkan suamiku agar memberi restu. Nah, Bu Endang memberikan saran, sudah merantau saja dulu. Siapa tahu dengan merantau nanti ada hasil. Kumpulin aja dulu uangnya untuk membuka usaha nanti. Pada saat itu ya kan, Bu Endang yang bingung kalap ternyata. Bu Endang mendatangi dukun pesugihan. Bu Endang mendatangi dukun, cerita dengan dukunnya bilang, ini nanti ya, ini ada kain kafan. Nah, buka usaha di satu tempat, nanti saya tunjukkan. Tapi memang kalau orang lihat ini kayak nggak mungkin. Kalau tempat itu dibikin usaha kayak nggak mungkin, karena tempat itu sepi. Nah, itu tempatnya. Setelah dukun itu sudah menunjukkan satu tempat, berjalannya waktu Fajar pulang, ya kan, Fajar sudah mengumpulkan uang. Bu Endang menemui Fajar, nak bukalah ini kelapa muda kayak gini-gini, es kelapa atau apa, depot kelapa atau apa.
Loh, kok seperti itu, Bu? Nah, kamu kan dulu sering manjat-manjat kelapa, kamu kan pasti tahu. Oh iya, Bu, kebetulan Fajar ini juga pemanjat kelapa, segala macam. Jadi tahu, oh iya, Bu, bisnis kelapa bakalan besar. Nah, akan tetapi Bu Endang di sini menunjukkan, nanti susunannya seperti ini, depan buat naruh kelapa, belakang ini seperti ini, ya. Ini nanti kamu ngupas kelapanya kan pasti menggunakan linggis, ya. Nanti di sini saja. Nah, bukalah si Fajar. Fajar buka, didukung oleh Bu Endang dan Nita, ya kan. Nah, tanpa sepengetahuan Fajar dan Nita, Bu Endang ini menguburkan kain kafan dan ditaruh di linggis. Bu Endang juga mengatakan jangan pernah cabut ini, oleh. Sempat Fajar ini menanyakan, kok aneh ya, aku kok nggak boleh nyabut ini. Ya pokoknya jangan dicabut. Ibu selalu mendoakan ben laris. Nah, karena memang berjalannya waktu laris, Fajar yang memang berpikir polos segala macem, apalagi dibantu oleh Bu Endang, Fajar menuruti apa kata Bu Endang. Tidak boleh mencabut itu. Fajar nggak ngerti. Dan ternyata setiap malam Jumat Kliwon, ya, ini Bu Endang datang ke situ. Bu Endang datang ke situ ritual dengan dukunnya. Nah, Bu Endang sendiri ini kan juga membantu ketika buat es kelapa muda, di situ dibantu oleh ibunya Fajar juga. Bu Endang ini menambahkan kinco atau gula aren, gula Jawa yang untuk campuran es kelapa muda ini dengan darah ayam cemani digabungkan. Ayam cemani itu pun ini dari dukunnya, tanpa sepengetahuan Pak Narto, tanpa sepengetahuan Fajar, tanpa sepengetahuan Ibu Fajar, tanpa sepengetahuan Nita. Semua orang nggak ngerti. Dan ternyata laris. Boom. Nah, mungkin di sini neneknya Pak Narto ini menyerukan jangan melangsungkan pernikahan, jangan melangsungkan pernikahan. Ini dikarenakan mungkin hasil dari pencarian uang mereka ini dengan cara yang seperti itu. Makanya jangan sampai dilangsungkan. Bahaya. Apalagi ini sudah menyatu. Dukun itu sudah mempersatukan antara mungkin perhitungan wetonnya si Fajar atau apa, ibunya atau apa segala macam gitu kan ya. Ini jadi bahaya, mereka ini jadi auranya nggak bagus kalau bergabung di keluarga Pak Narto. Maka dari itu Pak Narto ini sering gelisah dan mendengarkan suara-suara dari neneknya. Saat itu Fajar merasa sudah mampu mendatangi Pak Narto. Dan terjadilah pernikahannya walaupun rintangannya banyak. Flashback pun selesai. Boom! Semua kaget, Fajar juga kaget. Nah, seperti itu, Bu, ceritanya. Nita juga kaget lah. Bu, kok ibu bisa seperti itu sih, Bu? Semua ini demi kalian bisa menikah karena ibu nggak tega, nak. Ibu nggak tega melihat kalian berdua. Ini nggak pernah direstui oleh bapak kalian. Boom! Pak Narto tercengang. Mbak Slamet terus-menerus memencet bagian jempol kakinya Bu Endang. Jempol kakinya Bu Endang ini dipencet terus-menerus agar Bu Endang ini lancar cerita. Setelah dilepas, Bu Endang ini muntah. Muntah terus-menerus, muntahnya ini darah. Semua kaget dan tercengang. Setelah Mbak Slamet ini sudah melepas jempolnya, Bu Endang sudah tidak bisa lagi untuk bicara. Kembali sakit lagi. Ibu pada sedih semua. Dan ya kan Fajar pun menceritakan, sebenarnya saya juga ngalami ini akhir-akhir ini kelapa saya pada membusuk. Cerita semua. Nita juga mengalami hal itu. Nita karena bareng sama Fajar tahu banyak kelapa membusuk tiba-tiba. Karena memang ini linggis udah dicabut, kain kafannya ini udah diambil. Kacau jadinya. Singkat cerita ya kan, berjalannya waktu ternyata Bu Endang sudah tidak bisa disembuhkan. Mbak Slamet juga udah ngomong ikhlaskan. Ini perbuatan istrimu. Sudah bersekutu dengan makhluk lain, dengan makhluk halus. Dia sudah membuat sebuah perjanjian. Wah, Pak Narto bener-bener kayak tidak terima. Belum bisa menerima. Berjalannya waktu, ya kan semakin hari Bu Endang kurus, dibawa ke dokter segala macam, nggak ada hasilnya. Mbak Slamet juga ngomong nggak bakalan ada hasilnya. Akhirnya meninggal dunia. Nah, usaha depot kelapa segala macam juga hancur. Nah, Mbak Slamet juga mewanti sama Pak Narto. Terimalah anak-anakmu biar hidup di tempatmu. Sudah, semua sudah selesai. Ajarkan mereka usaha dari nol yang halal. Akhirnya tabungan dari Pak Narto ya kan diberikan ke mereka untuk buka usaha kecil-kecilan. Mereka juga belum percaya dengan meninggalnya ibunya, yang memang ibunya ini bersekutu ya kan. Ibunya ini memang mendatangi dukun, melakoni hal itu. Medianya ini linggis, kalau di tempat saya ini selumbat.
dan bawahnya ini kain kafan dan ditancapkan, dan ketika itu dicabut, dilepas, semua selesai. Dan konon katanya, menurut warga sekitar, di tempat itu memang ini sering sekali untuk pembuangan iblis. Kayak apa, makhluk halus dibuangnya ke situ karena deket hutan juga di situ. Dan pada akhirnya ini saling bermaafan, itu kan ya, saling bermaafan. Fajar juga minta maaf ke Pak Narto segala macem, dan cerita pun selesai. Itu ternyata seorang ibu ini menginginkan agar, intinya ibunya ini membabi buta. Gimana caranya sih biar putrinya ini bisa direstui oleh sang suami ibunya ini kan, biar direstui oleh suaminya. Ini anaknya ini mau menikah, akan tapi dengan cara yang salah, membantu dengan cara yang salah. Gitu, membantu dengan cara yang salah, dan akhirnya seperti itu gitu, dan cerita pun selesai. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih buat pengirim cerita. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Gitu, ada salah-salah kata, saya banyak mengucapkan minta maaf gitu ya. Gitu, karena memang ceritanya panjang. Ini saya jadikan satu biar nggak part gitu. Nah, buat teman-teman yang punya pengalaman misteri atau pengalaman horor atau segala macam yang kalian pengen cerita, silakan, monggo silakan. Kalian kirimnya seperti ini, dikirim per paragraf atau per kalimat, nama yang mau disamarkan, tempat yang mau disamarkan, jelas ya kan? Apa segala macam jelas. Ya. Ini diketiknya per paragraf atau per kalimat. Kirimnya kemana? Kalian bisa kirim ke DM Instagram saya @dodosinju, atau kalian bisa kirim ke nomor WhatsApp saya 085870433336, 3-nya 4 kali. Saya ulang, 085870433336, 3-nya 4 kali. Oke, nah itu ya. Seperti biasa dikasih nama dan nama kota agar tidak ketumpuk dengan WhatsApp lain. Gitu. Saya berdoa mudah-mudahan penikmat channel Rian Agus Widodo ini banyak rezeki melimpah. Amin. Selalu dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala. Dijauhkan dari mara bahaya. Amin. Dengan panjang umur, sehat selalu. Amin. Akhir kata, saya Rian Agus Widodo mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Subscribe channel Rian Agus Widodo, kisah misteri. Mereka ada di antara kita. Nyalakan lonceng, notif, tinggalkan komen, share. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Subscribe channel Rian Agus Widodo, kisah misteri. Mereka ada di antara kita. Nyalakan lonceng, notif, tinggalkan komen, share.